Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Abdarul Rizkullah, NPM 22.1138 kelas C. Di sini saya akan membaca tentang tiga profesi kode etik ke tiga profesi hukum, di mana saya akan membacakan kode etiknya. Yang pertama saya akan membacakan kode etik profesi hukum advokat, lalu yang kedua hakim, dan yang ketiga adalah notaris. Baik, dimulai dari kode etik profesi advokat. Komite Kerja Advokat Indonesia yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, merupakan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI, Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, dan Asosiasi Konsultasi Hukum Indonesia atau AKHI, Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal atau HIK-HPM. Secara bersama-sama telah mengeluarkan kode etik advokat sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian advokat ada di pasal 2. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dan mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral tinggi, luhur, dan mulia, serta dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Lalu pasal ketiga, huruf A, advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Yang huruf B, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Lalu yang huruf D, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Yang huruf E, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga untuk atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Yang huruf F, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Yang huruf G, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Lalu yang huruf H, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Lalu yang terakhir, yang huruf I, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Lalu yang kedua, hubungan dengan klien ada di pasal 4. Huruf A, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Yang B, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangannya yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Yang huruf C, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditangannya akan menang. Yang huruf D, dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Yang E, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang F, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Huruf G, advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Lalu yang huruf H, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Dan huruf I, advokat tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Yang Y, advokat harus mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih, harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang huruf K, hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian dan kepentingan klien. Lalu ada hubungan dengan teman sejawat. Pasal 5 huruf A, hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Huruf B, advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
C. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejauh yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disisirkan melalui media massa atau cara lain. Dan yang D. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Yang huruf E. Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Huruf F. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memberhentikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Tentang sejawat asing, pasal 6, advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib menaati kode etik ini. Lalu ada cara bertindak menangani perkara di pasal 7 huruf A. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejauhnya dalam suatu perkara dapat ditujukan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan atau sign produce. Lalu ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik ada di pasal 8. Profesi yang huruf A, profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, pelaksanaan kode etik dari pasal 9. Setiap advokat wajib dan tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Huruf B. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Nah, baik, yang selanjutnya saya akan membacakan kode etik dari profesi hakim. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian mengadili diartikan sebagai ringkasan tindakan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan atas bebas, jujur, serta tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan tersebut. Adapun hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, juga memutus suatu perkara yang penegakannya diatur dalam undang-undang. Hakim ini memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya Undang-Undang 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman yakni dalam pasal 24 dan pasal 25. Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh oleh siapapun. Lalu yang selanjutnya, yang pertama tentang kode etik pedoman perilaku hakim ini, yang mengatur perilaku hakim adalah sebagai berikut. Yang pertama ada berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang yang sama kedudukannya di mata hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasari dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama atau equality and fairness terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seorang melaksanakan tugas atau profesi di bidang pengadilan yang mengikut tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar, serta harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Lalu yang selanjutnya ada berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dan dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap seorang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Lalu yang selanjutnya ada berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum, keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan, dengan memerhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi berwawasan luas, mempunyai tanggung jawab tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Lalu yang keempat ada bersikap mandiri. Bersikap mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan
keyakinan atas kebenarannya sesuai tuntutan moral serta ketentuan hukum yang berlaku. Lalu berintegritas tinggi. Integritas tinggi bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan menetapkan tuntutan atau hati nurani, menegakkan kebenaran, juga keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara untuk mencapai tujuan. Lalu yang selanjutnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaannya, wewenang dan tugasnya tersebut. Lalu yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan serta dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri khususnya hakim akan mendorong dan membentuk kepribadian yang kuat juga tangguh sehingga senantiasa menjaga kehormatan serta martabat sebagai aparatur peradilan. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Disiplin tinggi bermakna ketaatan pada norma atau kaidah yang diyakini sebagai pengadilan luhur untuk mengembangkan amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dan pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Lalu yang ke-9, berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tanggung jawab, tanggung rasa, serta mewujudkan kesadaran penuh rasa syukur, ikhlas di dalam mengemban tugas. Lalu yang ke-10, bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral dilandaskan oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, saya akan membacakan kode etik profesi notaris. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Ikatan Notaris Indonesia atau INI pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada 27 Januari 2005 telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu yang pertama, kewajiban, larangan, dan pengecualian. Kewajiban di pasal 3, notaris dan orang lain yang mengaku dan menjalankan jabatan notaris wajib: A. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. B. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. C. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. D. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. E. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. F. Mengutamakan kepribadian kepada kepentingan masyarakat dan negara. G. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarian lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa mengungut honorarium. H. Menetapkan suatu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. I. Memasang satu buah papan nama di depan dan di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 1 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm yang memuat 1. Nama lengkap dan gelar yang sah. 2. Tanggal nomor surat-surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris. Yang ketiga, tempat kedudukan. Dan yang terakhir, nomor 4, alamat kantor dan nomor telepon atau fax. Dalam papan nama berwarna putih dan dengan huruf berwarna hitam dan ditulis di papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. Lalu yang huruf J, hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. K. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. I. L. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. M. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorium ditetapkan perkumpulan. N. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembacaan dan penandatangan akta dilakukan di kantornya kecuali alasan-alasan yang sah.
Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari, serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. P. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya. Dan yang Q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebutkan sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain, namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan yang ketiga, isi Sumpah Jabatan Notaris. Dan yang terakhir, nomor 4, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris. Yang selanjutnya ada larangan notaris. Ada di pasal 4, notaris dan orang lain mengaku dan menjalankan jabatan notaris dilarang: A. Mempunyai lebih dari satu kantor baik cabang ataupun perwakilan. B. Memasang pagan hamadan atau ditulisan berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. C. Melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak, elektronik, dan bentuk. Yang pertama ada iklan, ucapan selamat, lalu ucapan bela sungkawa, 4 ucapan terima kasih, 4 kegiatan pemasaran, dan yang terakhir kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. D. Bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara atau mencari atau mendapatkan klien. E. Menandatangani akta proses pembuatan minutannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. F. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. G. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. H. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tepat membuat akta padanya. I. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Lalu yang J. Menetapkan honorarium yang harus dibayarkan oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. K. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. L. Menjelaskan dan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya dalam hal notaris menghadapi dan atau menemukan sesuatu akta yang dibuat oleh rekan sejawatnya yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang tidak bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan maupun rekan sejawat. M. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksekutif dan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris untuk berpartisipasi. N. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. O. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebutkan sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap 1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 3. Isi Sumpah Jabatan Notaris. 4. Hal-hal yang menurunkan keuntungan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota. Lalu yang ketiga, pengecualian. Hal-hal yang tersebut di bawah ini pasal 5, hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu A. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat keterangan bunga atau media lainnya yang tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja. B. Pemuatan nama dalam alamat notaris dalam buku panduan telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi atau lembaga resmi lainnya. C. Memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya sudah membacakan 3 profesi hukum, dari mulai yang pertama tadi advokat, lalu ke hakim, dan yang terakhir tadi notaris. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas maupun kurang dipahami oleh dosen saya ataupun orang lain yang menontonnya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.